Teman-teman, saya mengaturkan terima kasih sekali ya untuk semua teman-teman yang mampir di channel saya, nemenin saya dari dulu channel Dr. Drone sampai di kuliah transportasi, kemudian di sini di channel Karda itu nama saya, karyawan daerah. Om Jakra banyak, Musoe banyak ya udah nemenin saya, dan saya amat sangat apresiasi, seneng banget di hati saya ketemu teman-teman. Di video ini saya juga mau menjelaskan tentang ini, kunci kebahagiaan dalam hidup gitu, kunci kebahagiaan dalam hidup. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan disclaimer dulu ya, bahwa apa yang sampai ini sifatnya pendapat atas nama saya sendiri. Jadi belum tentu itu benar buat teman-teman, tapi setidaknya barangkali bisa jadikan referensi ataupun pertimbangan. Karena gini, waktu saya masih bocah dulu, waktu masih anak-anak, saya bingung gimana sih sebenarnya cara menjalani hidup gitu. Katanya kan kalau kita nggak ada acuan gimana kita menjalani hidup, kita 200 tahun belum ngerti-ngerti gitu. Itu menurut penelitian ilmiah itu kayak begitu. Jadi kita harus mendengarkan pendapat-pendapat orang, pengalaman-pengalaman orang, itu perlu banget. Makanya saya apresiasi, saya kasih jempol untuk jempol 4 untuk videonya Yan. Dan saya sangat menyarankan teman-teman sebelum nonton video saya dan nyimak apa yang saya sampaikan di sini, tolong simak dulu videonya Yan ya, tentang bersahabat dengan seksual kita. Itu tentang pernikahan teman-teman. Saya juga kan banyak men-sharingkan ke teman-teman tentang gimana sih kehidupan berumah tangga, kehidupan suami istri, hubungan suami istri gitu kan, bukan secara seksualnya aja tapi secara komunikasinya begitu. Gimana caranya supaya kita bahagia? Yang menyebutkan di video itu bahwa kalau di pernikahan pertama itu 40-50% itu cerai di pernikahan pertama. Saya juga makanya waktu itu sempat komentar di di videonya temen yang memang beliau uangnya udah triliunan gitu. Saya bilang dia masih bujangan dan dia lagi nyari istri katanya. Tapi saya bilang nyari istri itu jauh lebih susah. Ngurus istri, ngurus manusia itu jauh lebih susah daripada ngurus duit. Ngurus duit itu gampang, cemeng lah ngurus duit itu gitu. Ngurus manusia lah yang susah. Makanya menurut penelitian di luar negeri ya, di negara maju di Amerika, menurut penelitian 40-50% tuh gagal dalam pernikahan pertama gitu. Monggo cek di videonya Ian. Nah, dari 50% yang gagal itu, 40-50% yang gagal itu, ketika dia mencoba pernikahan selanjutnya, mau kedua, ketiga, keempat, kemungkinan itu lebih besar untuk gagal lagi. Kemungkinannya adalah 70% untuk gagal. Jadi jangan heran kalau diantara teman-teman yang kawin cerai itu sampai ada puluhan kali. Tetangga saya dulu kawin cerai sampai 10 kali gitu. Karena memang peluang secara statistik, peluang untuk gagal di pernikahan kedua, ketiga dan seterusnya itu memang jauh lebih besar dari yang pertama. Walaupun kita kadang-kadang ya udahlah, di masa sih gagal terus, bertahan aja. Tapi sebenarnya itu ada sesuatu yang dikorbankan di diri kita gitu. Itu menurut penelitian loh ya, bukan kata saya gitu. Kita mulai ya tentang kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan dalam hidup. Kenapa dari dulu saya sharing tentang drone, kemudian tentang ini juga berumah tangga? Karena anak-anak saya sendiri banyak belum pada nikah. Dan mungkin diantara teman-teman yang udah nikah, kemudian merasakan kok keluarga saya begini, mungkin video ini bisa jadi referensi gimana caranya meningkatkan kebahagiaan hidup Anda gitu. Karena kita mau uang banyak, mau ganteng, cantik, kalau kita bareng sama orang yang nggak cocok, nggak nyambung, itu bikin stres, bukan bikin bahagia. Kebahagiaan yang membuat kita bahagia dalam hidup itu pada intinya secara gampangnya ada dua. Yang pertama itu pasangan hidup ya, pasangan hidup. Yang kedua itu tempat gitu, tempat kita tinggal, tempat kita beraktivitas gitu. Ketika kita dalam hubungan misalnya berumah tangga, kita udah menemukan pasangan yang pas, pasangan yang membuat kita happy, maka yakin deh kita mau kerja di mana juga, mau usaha di bidang apa juga, kita bakal happy karena kita udah ditemani oleh pasangan atau partner yang pas gitu. Yang kedua itu
itu tempat. Orang berpikiran kan yang dicari dalam hidup itu katanya harta, tahta, cinta begitu kan. Harta pokoknya nyari duit. Enggak juga kok. Banyak saya yakin di antara teman-teman juga milih tempat kerja sekarang, aktivitas sekarang, misalnya kayak Mang Sogo lebih memilih jualan cuanki daripada misalnya kerja di mana gitu, karena ada hal yang membuat happy. Jadi katanya begini, kita itu mau ngerokok seumur hidup juga kita masih bisa hidup sehat, mau minum minuman keras juga tetap bisa sehat gitu, mau dikasih gula juga tiap hari sampai penyakit gula masih bisa happy, asal kita dikasih kesempatan untuk kita bersosialisasi. Tapi bagaimanapun kita duit banyak, jabatan tinggi, status sosial edun, tapi kita nggak punya teman, bahagia dari mana? Mungkin kita malah jadi psikopat kali gitu. Itu jadi kunci kebahagiaannya dua. Yang pertama itu kita di pasangan hidup, yang kedua kita tempat kita beraktivitas. Kemudian kenapa saya sharingkan ini ya, berkeluarga itu sebegitu pentingnya pemilihan keluarga, karena ya dari zaman dulu di Cina kuno juga Lao Tzu udah bilang bahwa kebahagiaan totalitas di sebuah negara, komunitas, atau apapun tuh dasarnya dari rumah-rumah. Rumah adalah komunitas terkecil yang menentukan ya, suatu komunitas tuh bahagia nggak. Kalau antara rumah yang satu sama rumah yang lain tuh saling bahagia, maka hampir bisa dipastikan mungkin tidak ada terjadi pencurian, tidak ada terjadi gontok-gontokan, sok-sok ini gitu, sok kuasa, enggak, karena di keluarganya udah saling bahagia begitu. Itulah kenapa penting banget kita membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Ian juga menyebutkan di videonya bahwa kalau pemilihan istri itu kan ya tergantung ya. Kalau saya sendiri bilang bahwa kalau ada hubungan antara pria dan wanita, lelaki dan perempuan, itu tuh yang dominan itu wanita yang milih lelaki. Kalau kata Ian kan ya itu relatif ya. Saya juga bisa salah bisa benar, karena sebenarnya kan kalau kita yang bahagia itu kan yang saling memilih, katanya sama-sama mau gitu intinya kan, sama-sama mau, bukan hanya perempuan yang milih lelakinya yang milih perempuan, bukan, tapi sama-sama milih gitu kan. Itu yang membuat kita happy itu gitu. Di video ini saya juga pengen ngasih teman-teman kuncinya itu tanda tanya ya. Jadi bisa teman-teman silakan aja kalau mau komentari, dan menurut teman-teman misalnya nggak pas ya monggo gitu. Menurut saya ada 3 kuncinya ketika kita pengen hidup bahagia. Yang pertama itu kita harus menang di permainan awal. Maksudnya gimana menang di permainan awal? Di permainan awal itu pada saat kita sebelum nikah. Jadi ketika kita milih calon istri, kita harus bisa pandai-pandai memilih. Misalnya lelaki memilih perempuan, ya kira-kira perempuan yang bakal membahagiakan tuh yang seperti apa gitu. Pada umumnya bukan masalah dia penampilan cantik, kemudian anak siapa, bibit, bobot, bebet. Kalau menurut saya, buat saya sendiri, saya nggak penting hal-hal seperti itu. Buat saya nggak ada tukang apa, biarin aja tak tok. Jadi yang pertama itu kemampuan lelaki. Kalau kita dari posisi lelaki, memilah atau memilih wanita mana yang kira-kira bisa membahagiakan kita gitu. Kalau saya sih nggak penting banget. Misalnya bibitnya, bobotnya, bebetnya nggak masalah, sepanjang dia mau ke saya dan saya mau ke dia, maka itu adalah udah modal dasar yang amat kuat, itu akar yang sangat dalam untuk membangun sebuah rumah tangga, mahligai rumah tangga gitu. Sebaliknya untuk wanita tuh memilih laki, emangnya memilih laki itu karena gantengnya, karena kayanya? Saya pikir enggak, ada hal lain. Banyak kok wanita-wanita yang kaya milih suami yang biasa aja gitu. Ada hal apa yang membuat dia terpilih gitu. Kalau laki itu kalau saya boleh sampaikan, yang paling penting buat laki itu yang terpenting adalah ditanggung jawabnya gitu. Selama dia bertanggung jawab, ketika dia membangun keluarga, maka dia akan mengupayakan berbagai cara untuk membahagiakan keluarganya itu. Walaupun pada dasarnya, pada akhirnya nanti, kebahagiaan istri itu bukan karena suami. Kebahagiaan istri itu karena kemampuan dirinya sendiri untuk manage pikiran dan aktivitas, sehingga dia membuat dia bahagia begitu. Itu yang pertama ya.
di permainan awal, jadi pada saat pemilihan. Kemudian yang kedua itu pada saat kita menjalani rumah tangga, mahligai rumah tangga. Orang bilang kan rumah tangga itu ibarat kita mengarungi lautan yang luas begitu kan. Kunci satu clue dari Ian yang menurut saya bagus banget buat lelaki adalah dalam berumah tangga, bagaimanapun kita nggak ngertinya, nggak sepun apa keselnya sama istri, jangan pernah main tangan, jangan, asli itu jangan pernah. Saya sih komentarinya begini, iya, karena kalau lelaki udah main tangan, biasanya itu menunjukkan ketidakmampuan dia untuk menyampaikan pendapatnya, untuk mengarahkan wanitanya gitu. Dan biasanya kalau lelaki udah sekali aja main tangan itu keterusan. Makanya kalau di pengadilan agama juga kalau terjadi perceraian, dasarnya misalnya istri ngajukan talak itu karena ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu hakim biasanya nggak pakai babi bu lagi, diterima atau palu cerai gitu. Itu dalam rumah tangga, lelaki jangan pernah main tangan, jangan pernah kasar gitu. Kita menyampaikan dengan logika. Wanita itu makhluk yang sangat logis kok. Itu bayangkan, mereka itu kalau kata Ian lagi, wanita itu memang hebat banget, pintar menyembunyikan perasaan. Mungkin dari tadi 40-50% yang gagal, kemungkinannya ya kan 40-50, anggap 50%, 50%-nya lagi itu bukan artinya sukses dalam rumah tangga loh. Mungkin mereka itu sekedar sabar, sekedar terima kenyataan. Karena saya juga udah sampaikan di video-video saya bahwa baik lelaki atau perempuan itu pada dasarnya terbagi tiga. Yang pertama itu yang nakal, yang kedua itu memang yang gimana ya, nakalnya sesaat gitu sebelum dia nemu aja yang cocok. Kemudian memang yang sabar, yang baik. Baik itu identik dengan sabar itu identik dengan waduh, menerima kenyataan. Ya udahlah, istri saya kayak begini gitu kan, susah banget diatur, ya udahlah, hidup cuma sekali aja kok, ngapain sih gitu. Baik perempuan juga sama, perempuan juga buset, laki saya ini udah jelek, gak nafkahi, kemauannya banyak, ngasih nafkah kagak, tiap hari minta kopi, minta susu, gimana caranya gitu kan. Ya udahlah, tapi hidup udah nasib saya mungkin gitu, terima aja. Mungkin 50% itu yang sabar gitu. Bukan berarti dia sukses loh itu. Jadi yang dalam proses, dalam permainan tengah intinya gitu. Tadi kan di permainan awal kita pandai memilah, di permainan tengah bagaimana kita menyiasatinya. Kuncinya buat lelaki adalah satu lagi, tanggung jawab. Kalau perempuan itu kesetiaannya. Kesetiaan bagi perempuan identik dengan kesabaran. Kesabaran identik dengan nerima apa adanya, sekalipun ya suami saya kayak gini, ini payah banget, tapi ya udah terima aja gitu. Itu yang kedua ya di permainan tengah. Kemudian di permainan akhir itu udah kita umur tua lah gitu, mungkin menjelang ajal gitu kayak saya udah menjelang, tapi saya belum merasa menang di permainan akhir, cuman dalam proses menuju ke permainan akhir. Di permainan awal udah terlewati dengan segala problematikanya, permainan tengah sudah terlewati gitu kan. Ini menjelang ke permainan akhir. Dan kalau buat teman-teman yang pengen happy harus 3 di permainan awal, permainan tengah, dan permainan akhir. Di permainan akhir itu yang menentukan kita happy apa enggak happy itu mau lebih tinggi lagi tingkat keujiannya. Para suami istri, mungkin teman-teman suka ngeliat kan suami istri bawa nenek-nenek, kakek-kakek masih pegangan tangan gitu. Saya pastikan dia udah hampir bisa pastikan bahwa dia udah hampir sukses di permainan akhir, kira-kira begitu. Kalau di permainan akhir itu kita gengsi itu segala macam udah enggak kan, suami kita mungkin udah pikun, udah pipis di kamar tidur gitu, mungkin yang istri juga udah mulai di kamar tidur, tapi tetap sabar dan kita tetap saling menjaga, itu mungkin mengantarkan pada kebahagiaan pada akhirnya begitu. Jadi kuncinya adalah tadi itu. Jadi di permainan awal, permainan tengah, dan permainan akhir. Saya sendiri main drone dari dulu, saya menganggap kayak teman-teman juga kayak saya lihat Sukartiwa, Suwogi itu segala macam kuat dari yang analog, digital dicobain, dan apakah udah menemukan gitu. Biasanya orang-orang yang lelaki yang nakal memang cenderung mencoba
mencoba para wanita itu secara statistik itu memang 12 kali teman-teman. Bukan artian teman-teman 12 kali hubungan seksual dengan perempuan toh, tapi bagaimana teman-teman menjalin hubungan emosional dan mempelajari karakter wanita. Pada akhirnya setelah 12 kali ketemu para wanita dan mendalami isi hatinya, baru teman-teman bisa ngerti, oh perempuan yang baik itu yang kayak begini gitu. Saya sendiri kalau teman-teman lihat mungkin kan jawaban saya ketika teman-teman bertanya semaunya. Saya sendiri gini tuh kan, I'm afraid of women. Saya paling takut ngobrol sama perempuan, susah banget asli. Ngurus perempuan tuh buat lelaki susah pakai banget. Demikian pula susahnya lelaki buat ngurus perempuan buat ngurus lelaki. Tapi buat kita, saya nyampaikan dari dulu bahwa kalau perempuan itu adalah permainan berbahaya, karena yang bilang kan itu Predinis filsuf zaman dulu mengatakan bahwa permainan yang paling berbahaya, kalau drone paling berbahaya itu drone racing, drone freestyle, dan saya udah coba 5 tahun sampai sekarang jalan 6 tahun udah saya coba, dan saya gampang mainin drone itu. Lebih susah itu ngurusin manusia, ngurusin wanita. Makanya saya takut kalau ketemu perempuan, saya biasanya ngajak perempuan lagi, saya suruh ngobrol dia sama mereka, saya dengerin aja kesimpulannya apa gitu. Karena saya takut bahasa wanita itu penuh dengan politis, bahasa yang dibolak-balik gitu. Itu kata Predinis, memang permainan paling berbahaya itu adalah wanita. Kalau kita yang muslim mungkin di Al-Quran surat Yusuf kan dijelaskan bahwa yang paling berbahaya itu kan tipu daya wanita kan. Itu makanya kalau berhati-hatilah kalau ngedengerin omongan wanita. Makanya saya kalau ngedengerin komentar-komentar di YouTube gitu kan, ngobrol sosial, omongan-omongan wanita, otak saya tuh berpikir keras, itu maksudnya apa gitu. Sehingga saya amat sangat berhati-hati begitu. Nah, sebaliknya juga kita jadi laki harus sabar, harus ngerti gitu. Capek ngurus laki itu, capek banget. Itu laki itu kemauannya banyak, apalagi yang nggak tanggung jawab. Makanya buat mbak, teman-teman yang belum pada nikah, misalnya nanti milih laki, cari yang tanggung jawab, yang nggak kasar gitu teman-teman yang saya sampaikan. Monggo komentari, dan saya sangat menghormati semua pendapat yang disampaikan. Saya pandang itu adalah wawasan buat kita supaya anak-anak muda punya pemahaman tentang hidup gitulah. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan dari kesalahan saya, segala kebenaran dari Yang Maha Kuasa. Kita wajibnya berusaha dan terus bersabar aja. Terima kasih, jaga kesehatan. Awesome.